Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Suryadi SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini anak-anakku sekalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan membahas tentang larangan mendekati pergaulan bebas dan perbuatan zina. Di dalam pembelajaran kita ini, Bapak akan membacakan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tentang pembelajaran kita, yakni larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Adapun di dalam ayat ini ada beberapa penjelasan tentang ayat ini. Yang pertama, larangan keras mendekati zina, yang mana bukan hanya berzina, tetapi mendekati perbuatan yang mengarah kepada zina. Kemudian penjelasan ayat yang kedua, yakni perbuatan keji atau fahsya. Zina adalah dosa besar yang merusak akhlak dan tatanan masyarakat. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwasanya perbuatan keji atau fahsya itu, yang kita tahu bahwasanya sumber keburukan itu ada dua. Yang pertama adalah fahsya, kemudian yang kedua adalah mungkar. Dan untuk mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, ya, itu dikatakan di dalam Al-Quran juga bahwasanya innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sesungguhnya salat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Terutama salah satu perbuatan fahsya, yakni perbuatan zina. Kemudian penjelasan ayat yang ketiga, jalan yang buruk atau sa'a sabila. Zina menghancurkan kehidupan pribadi dan sosial. Jadi ayat ini atau perbuatan zina ini itu selain menghancurkan kehidupan pribadi seseorang, itu juga bisa menghancurkan kehidupan sosial seseorang. Kenapa? Dengan kita melakukan perbuatan zina, bukankah itu kita telah merusak, ya, kehidupan seseorang? Ketika kita merusak kehidupan seseorang, itu artinya kita telah menghancurkan kehidupan sosial kita sesama. Kemudian di dalam ayat lain, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nur ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zaniyah fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Yang artinya,
perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka derahlah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali derah. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman yang mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Nah, pada pertemuan kali ini juga Bapak akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk menghindari yang namanya perbuatan zina. Tentu untuk menghindari yang namanya perbuatan zina, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga pandangan. Ya. Bagaimana caranya kita menjaga pandangan? Yaitu menundukkan pandangan terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surah An-Nur ayat 30 sampai 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdini zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abna'i bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisahinna aw ma malakat aymanuhunna aw ittabi'ina ghayra ulil irbati minar rijal aw ittiflil ladina lam yazharu ala awratin nisa wa la yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Nah, di sini juga Bapak akan menjelaskan di dalam pertemuan kita ini ada cara lain untuk menghindari yang namanya zina. Yang pertama adalah menghindari pergaulan bebas. Yang dimaksud dengan menghindari pergaulan bebas, menjaga batas interaksi antara pria dan wanita yang bukan mahram. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mempercepat pernikahan. Nah, ini solusi Islam bagi yang sudah mampu. Artinya sudah mampu, ya kita sudah mampu, baik itu dari segi ekonomi maupun dari segi fisik kita. Kalau kita sudah mampu ya jangan ditunda. Kalau kita sudah mampu dalam segi ekonomi ya silakan. Nah, kemudian yang ketiga, memperbanyak ibadah.
Bagaimana caranya kita memperbanyak ibadah? Yaitu mendekatkan diri kepada Allah untuk melawan godaan. Ya, banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan. Contoh, kita bisa melakukan puasa sunnah, ya, Senin Kamis, ya. Nah, itu kita memperbanyak infak itu. Kemudian yang keempat, menjauhi tempat dan situasi menggoda. Artinya kita harus menghindari lingkungan yang memicu perilaku maksiat. Ya, seperti bar, diskotik itu kita harus hindari. Ya, karena kenapa? Semakin kita dekat dengan tempat-tempat maksiat, maka akan semakin besar peluang kita untuk melakukan yang namanya perbuatan maksiat. Oleh karena itu kita harus menghindari tempat-tempat maksiat tersebut. Nah, kemudian Bapak juga akan menjelaskan tentang hadis tentang zina, ya. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya tidaklah seorang pezina itu berzina dalam keadaan dia seorang mukmin. Adapun penjelasan dari hadis tersebut, yang pertama adalah zina menghilangkan sifat iman dalam diri seseorang saat melakukannya. Jadi ketika kita melakukan perbuatan zina, itu artinya menghilangkan keimanan yang ada di dalam diri kita. Jadi orang yang melakukan pelanggaran sesuatu, pelanggaran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada seketika itu, tingkat keimanan kita akan menurun. Kenapa? Karena yang namanya iman itu kadang naik, kadang turun. Iman akan naik ketika kita melakukan satu amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan iman akan turun ketika kita melakukan satu amalan yang mana amalan itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penjelasan hadis yang kedua, pelaku zina berada dalam keadaan jauh dari rahmat Allah. Ya, sudah jelas, seseorang yang suka melakukan perbuatan zina itu tentu Allah akan semakin jauh dengan dia. Kemudian di sini Bapak juga akan menjelaskan hikmah larangan mendekati zina. Jadi orang yang menjauhkan dirinya dari yang namanya zina itu akan mendapatkan beberapa hikmah. Hikmah yang pertama, ya, kita akan menjadi, hikmah yang pertama adalah itu melindungi kehormatan manusia. Jadi tentu dengan menjauhkan diri kita dari perbuatan zina, itu kita akan menjadikan diri kita sebagai manusia yang terhormat. Kemudian yang kedua, hikmah larangan mendekati zina adalah membangun masyarakat yang bersih dari perilaku buruk. Ya. Jadi yang kedua adalah membangun masyarakat yang bersih dari perilaku buruk. Ya. Kemudian yang ketiga, mencegah dampak sosial dan psikologis. Baik itu dari kehancuran keluarga, itu akan menjauhkan kita dari yang namanya kehancuran keluarga. Baik itu penyakit menular maupun pelecehan moral. Jadi anak-anakku sekalian, ya, pada pertemuan kali ini, ya, mari kita berusaha mengikuti apa yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari yang namanya pergaulan bebas, begitupun dengan perbuatan zina. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, sebelum kita mengakhiri daripada pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa, ya, dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfina bihalalika an haramika wagnina bifadlika amman siwak. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki halalmu dari yang haram, dan perkayalah kami dengan karuniamu sehingga tidak bergantung pada selainmu. Kemudian penutup, semoga kita bisa menjaga kehormatan diri dan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.